Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen 3, pembicaraan semakin menyenangkan karena ini juga ilmu baru buat saya yang jadi juga saya akhirnya tahu gitu kalau anak itu juga punya hak berbicara yang sama gitu. Jangan sampai kita menyepelekan hak-hak itu gitu, karena bagaimanapun juga ketika orang dewasa sama anak-anak itu bisa berjalan beriringan pasti jauh lebih baik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan rasa penasaran saya sih lebih tepatnya, ini kan kita nggak bisa pungkiri gitu. Sekarang era udah semakin digital, informasi semakin banyak yang masuk. Anak-anak itu udah berbicaranya tuh udah jauh lebih pintar gitu kadang-kadang dibanding sama kita orang dewasa. Kalau Bu Lisda sendiri gitu melihat dari yang dulu sampai sekarang, tingkat kritis anak-anak zaman sekarang itu gimana sih Bu? Ya, setuju Mbak. Saya sebenarnya juga termasuk orang tua yang generasi yang harusnya tergantikan gitu kan ya. Jadi artinya tentu saja anak-anak kita karena mereka dibombardir dengan banyak informasi, mereka lebih banyak tahu. Masalahnya adalah apakah yang mereka tahu itu dari sumber yang benar atau tidak. Itu jadi masalah gitu kan. Jadi sebenarnya secara anak-anak itu kalau dia punya hubungan atau cara komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan orang dewasa di sekitarnya, dengan mentornya kah, misalnya dengan kakaknya, tentu saja dia punya tempat untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang dia dapatkan di luar sana. Yang jadi masalah adalah ketika komunikasi itu tidak baik, tidak cukup baik, atau ketika dia bertanya kemudian orang tua biasanya bilang, ngapain sih kamu nanyain gituan gitu kan, anak kecil nggak usah tahu. Justru akhirnya dia nggak punya tempat untuk mengkonfirmasi informasi atau memverifikasi informasi yang dia dapatkan dari luar. Jadi saya kira ini juga tantangan untuk orang tua. Anak-anak sekarang lebih banyak informasi yang mereka dapatkan karena mereka dibanjirin informasi dari internet, sementara kita orang tua sering sekali gagap. Kadang-kadang kita kaget kan, loh dia tahu dari mana ya gitu kan kita nggak pernah ngomongin ini gitu, misalnya gitu kan. Nah, orang tua kadang-kadang gagap. Jadi saya kira sebagai orang tua kita nggak perlu malu untuk bilang kalau kita belum tahu atau belum bisa untuk menjawab. Jadi itu satu, minta waktu pada dia untuk bisa menjawab. Kedua, ya kita harus belajar terus. Jadi kalau jadi orang tua zaman sekarang, saya rasa beda dengan orang tua zaman saya dulu gitu kan. Karena dulu anak-anak nggak punya akses informasi yang banyak. Kalau zaman sekarang orang tua tuh harus belajar terus gitu kan. Karena kalau enggak, akhirnya anak-anak nggak lagi menganggap orang tua sebagai sumber informasi mereka atau tempat mereka memverifikasi informasi yang mereka dapatkan. Betul, anak-anak sekarang lebih kritis, jauh lebih tahu, dan sekarang tinggal bagaimana kita merespon sikap-sikap mereka, cara-cara mereka ketika mendapat informasi tersebut. Saya kira kita salah satu yang harus kita koreksi sebagai orang tua dalam parenting, dalam pengasuhan adalah orang tua itu dulu, sekarang mudah-mudahan enggak, suka sekali menjudge ya, belum apa-apa langsung memberi penilaian, salah, kamu nggak bener, kamu nggak tahu apa-apa, kamu masih kecil gitu kan. Itu udah nggak bisa dipakai lagi zaman sekarang, karena justru mereka banyak lebih tahu dari kita. Jadi orang tua zaman sekarang emang harus berubah, harus berani merubah cara mereka ketika berkomunikasi dengan anak-anak gitu Mbak. Nah itu sebabnya saya mau menyampaikan sekali lagi, perlu sekali kita orang dewasa mendengar dan menghormati. Apabila kita mendengar, menghormati dan menghargai apa yang mereka sampaikan, mereka tidak akan pernah ragu untuk kembali datang ke kita untuk menyampaikan sesuatu yang ingin mereka ketahui atau ingin mereka verifikasi informasinya. Dan itu nggak mudah, karena kita orang tua biasanya punya ego, saya orang tua, saya lebih tahu, atau kita orang dewasa gitu kan, kami lebih tahu, kami lebih banyak makan asam garam, sementara kalian anak-anak baru berkembang. Saya kira itu sekarang perlu revisit kembali, benar nggak ya anggapan-anggapan seperti itu untuk menghadapi anak-anak sekarang. Setuju, saya setuju banget tuh. Kita juga kadang-kadang nggak boleh menutup mata gitu, kalau kadang-kadang kita perlu belajar dari anak-anak juga gitu, cuma memang dengan porsi yang berbeda gitu. Nah, pernah nggak sih Bu misalnya gitu di satu kejadian gitu, anak-anak itu melontarkan keresahan mereka terhadap orang dewasa gitu. Saya jadi penasaran gitu, mereka tuh biasanya melontarkan
keresahan mereka terhadap orang dewasa, entah orang tua, entah guru atau entah siapapun gitu yang di atas mereka tuh sebenarnya apa sih? Banyak, Mbak. Artinya begini, itu salah satu masalah yang dihadapi oleh anak-anak karena mereka seperti tidak dipercaya, itu kan. Oke. Padahal ketika anak-anak tumbuh kembang, dipercaya itu membuat mereka tumbuh dengan baik. Oke. Gitu. Nah, sementara dalam interaksi mereka diragukan. Mereka tidak dipercaya, itu secara tidak langsung mereka tuh seperti di reject, seperti ditolak. Nah, itu membuat mereka syukurnya kalau kemudian mereka bertemu dengan pengganti, orang dewasa pengganti yang bisa mendengar mereka. Tapi kalau orang tersebut yang mendengar mereka adalah orang yang tujuannya nggak baik, maka mereka akhirnya akan tersesat ya, atau apa ya, saya nggak mau pakai kata tersesat, tapi membuat mereka jadi memahami sesuatu yang salah. Nah, biasanya apa? Biasanya betul, kalimat yang kita dengarkan adalah, ibu saya nggak percaya dengan saya, ibu saya menganggap saya nggak tahu apa-apa, gitu. Atau kalau dengan guru, biasanya mereka lebih kepada cara-cara guru menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, termasuk dengan pemerintah, gitu kan. Jadi anak-anak sering sekali nggak yakin bahwa emang mau pemerintah dengar suara kita, gitu kan. Emang mau Pak Wali Kota kita datengin, kan kita cuma siapa, gitu kan. Nah, kami selalu meyakinkan anak-anak bahwa kalian adalah warga negara, kalian undang-undang memberi kalian hak untuk bersuara, menyampaikan pendapat kalian, dan pembangunan di negara ini semua itu pasti punya dampak kepada anak-anak kita. Nah, jadi kita kalau bicara soal bersuara, menyampaikan pendapat dari ruang lingkup yang paling kecil sampai ruang lingkup yang paling besar, kami menemukan mendampingi beberapa anak-anak dalam beberapa kegiatan yang terkait dengan itu. Jadi yang sering adalah mereka tidak dipercaya, mereka dianggap tidak punya kapabilitas untuk menyampaikan pendapat, atau apa kamu, gitu kan, atau apa kamu, gitu. Dan mereka akhirnya gini loh Mbak, akhirnya mereka merasa apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami itu jadi nggak penting. Ketika itu jadi nggak penting, gitu kan, maka mereka tidak pernah mencari bantuan atau mencari sebenarnya yang benar yang mana. Gitu. Jadi itu yang kami alami. Seperti tadi cerita saya, misalnya anak-anak merasa bermasalah dengan puntung rokok di sekolah, tapi karena mereka merasa gimana caranya ya, kan itu yang rokok guru orang dewasa, akhirnya mereka terima, ya udah terima aja apa adanya karena masalah itu tidak penting. Padahal banyak studi membuktikan bahwa asap, orang-orang yang terpapar asap rokok pun bisa mendapat situasi yang sama bahayanya dengan orang yang merokok. Betul. Menganggap bahwa membangun kepercayaan diri pada mereka bahwa ini penting, ini penting, ini disampaikan. Dan ketika mereka percaya diri untuk menyampaikan itu dan kita kasih tahu caranya, tentu saja, karena kami juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan caranya dengan baik ya. Jangan mentang-mentang mau menyampaikan pendapat terus pakai cara-cara yang nggak menghormati, nggak boleh dong. Kalau kita ingin pendapat kita diterima, didengar, dihormati, maka kita harus menyampaikan dengan cara-cara yang juga cara-cara yang menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu yang sering terjadi, Mbak. Tapi memang kami tahu ruang lingkup kami bisa melakukan ini tidaklah karena kita punya keterbatasan juga gitu kan. Tapi kami percaya anak-anak, remaja yang sudah kami dampingi, meyakinkan mereka bahwa bersuara itu penting, itu bukan hanya untuk hari ini, tapi nanti ketika suatu saat mereka menjadi pimpinan di negara ini, mereka akan tahu, mereka punya pengalaman yang baik bagaimana mau mendengar orang lain, termasuk anak-anak yang merupakan warga negara ini. Jadi mereka juga punya hak untuk didengar. Oke, jadi menyenangkan ya ngobrol sama Bu Lisda gitu. Jadi ngobrolnya menyenangkan Mbak, prakteknya enggak juga. Membuka pikiran kita gitu untuk memperlakukan anak itu harusnya seperti apa sih gitu. Jangan lagi lah ada doktrinan-doktrinan yang apa sih, ajaran zaman dulu orang tua tuh pasti benar, jangan selalu melulu kayak gitu. Ternyata kan emang nggak bisa diaplikasikan
sebegitunya juga gitu. Ini nanti kita bakalan ngobrol lagi ya Bu Lisda ya di segmen terakhir. Karena saya juga mau minta Bu Lisda untuk kasih tips ke kita nih sebagai orang dewasa gitu. Pendekatan terhadap anak itu baiknya seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.